Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook dari tulisannya Loka Raihana. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Desa yang Terkubur. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah desa yang indah, sejuk, alami, serta pemandangan bukit serta hamparan sawah yang memanjakan mata. Ditambah lagi para penduduk desa itu begitu saling beramah tamah, menghormati, menyayangi, serta saling tolong-menolong dalam segala hal. Desa yang begitu masih sangat alami, baik dari kehidupan lingkungan maupun keasrian alam itu sendiri. Suara kicauan burung menjadi sambutan pagi yang indah di desa itu. Gemercik air sungai yang begitu bening menambah syahdu suasana alam di desa tersebut. Rasanya membuat siapapun akan betah berlama-lama di desa itu. Alunan angin bernyanyi riang dalam kedamaian. Sungguh indah ciptaanmu Tuhan. Desa yang begitu terjaga keasriannya, serta para penduduk yang begitu menjaga serta mencintai alam karena mereka berpikir dari alamlah mereka hidup. Maka mereka berkewajiban menjaga alam, terpatri dalam benak setiap para penduduk desa tersebut. Saling gotong royong bahu-membahu, menjaga kebersihan serta keindahan alam di desa itu, membuat desa itu mendapatkan pujian serta penghargaan dari pemerintah setempat sebagai desa terindah, terbersih, dan alami. Para penduduk pun bersukacita menerima penghargaan itu, sehingga mereka bersama-sama terus menjaga kebersihan dan keasrian desa mereka. Namun semua tinggal kenangan ketika sebuah peristiwa alam terjadi, di mana terjadi longsor besar di bukit yang berada persis di atas desa itu. Peristiwa itu terjadi pada saat malam hari. Namun sebelumnya tidak ada tanda-tanda apapun yang alam tunjukkan. Kejadian itu terjadi cukup cepat dan tiba-tiba. Di malam yang sunyi bernyanyi suara angin malam. Seorang pria parubaya bernama Kang Asep sedang menikmati secangkir kopi yang dibuatkan sang istri. "Bu, kopi enak sekali. Tumben beda dari biasanya. Ibu beli di mana?" tanya Kang Asep ke sang istri yang bernama Neneng. "Ah si Akang, itu mah kopi biasa, gak ada beda, aneh saja," ucap istri Asep. "Ya, kopi malam ini enak karena ada Eneng di samping Akang." "Lah, udah tua tukang, malu," ucap sang istri tersipu malu. Obrolan hangat sepasang suami istri malam itu menemani kesahduan dan keharmonisan keluarga yang tinggal persis di kaki bukit desa tersebut. "Kang, kok aku ngerasa gak enak banget ya? Dari habis sholat maghrib tadi, rasa cemas, takut gitu Kang," ucap sang istri. "Mungkin kamu lelah Neng, kan tadi habis bantu ibu-ibu masak buat acara selamatan panen desa besok. Udah tuh, nanti tidur sana. Nanti kan jam 3 harus balik lagi ke balai desa, melanjutkan masak-masak dengan para ibu-ibu," ucap sang suami sambil menenangkan. Besok pagi desa yang begitu indah ini akan melakukan selamatan panen sebagai rasa syukur dan sudah jadi tradisi turun-temurun setiap panen padi usai. Sepasang suami istri itu pun beranjak untuk tidur. Tepat pukul 12 malam hujan turun dengan derasnya, bersamaan kilatan petir yang menyambar serta tiupan angin yang begitu menakutkan. Bruk, bruk, brak. Suara batu yang mulai jatuh dari atas bukit menuju desa itu bergelinding dengan cepatnya menghantam apapun. Disusul suara runtuhan tanah yang begitu cepat bersamaan dengan derasnya air hujan. Tanah merah serta pohon-pohon tumbang mengalir deras tanpa bisa dihentikan. Air tanah dan bebatuan yang berasal dari bukit tepat di atas desa tersebut mengalir begitu cepat. Hingga tanpa hitungan detik, desa itu terkubur dalam gelapnya malam. Sayup-sayup terdengar teriakan-teriakan orang minta tolong. Lantunan istighfar pun terucap. Tangisan pilu serta tidak terbayang dan terlukiskan lagi. Keadaan malam itu begitu memilukan, menakutkan, serta hati terenyuh tidak bisa berbuat apa-apa
Karena musibah ini adalah qodratullah. Allah mungkin punya cara tersendiri untuk menyayangi penduduk desa itu. Ya Allah, berikanlah tempat terindah di jannah-Mu untuk para penduduk desa itu. Setelah desa itu terkubur rata dengan tanah dan tidak bisa diselamatkan karena saking banyaknya serta dalam tanah yang menimbun desa itu. Keesokan harinya, rintikan hujan masih terus terjadi di kawasan itu. Karena jarak antar desa cukup jauh, serta akses jalan ke desa pun ikut terputus, membuat tidak ada satupun dari desa lain yang mengetahui musibah itu. Namun menjelang siang ada beberapa warga dari desa sebelah yang memang diundang dalam acara selamatan desa datang ke desa yang kini sudah rata dengan tanah merah. Perjalanan mereka menuju desa tersebut begitu sulit, namun rasa saling menghormati membuat warga dari kampung sebelah itu terus melanjutkan perjalanan. Karena di antara warga desa sebelah datang tidak hanya ingin menghadirkan acara selamatan desa, juga ada yang bertujuan menengok sanak saudara di desa itu. Setelah tiba di tempat yang harus menjadi pintu masuk desa, tapi kini hanya hamparan tanah merah yang basah bersama rimbunan pohon-pohon serta bebatuan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini benar apa mimpi saya tuh? Ucap salah satu warga desa sebelah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ya Allah, sambil menangis pilu melihat keadaan desa itu. Desa yang harusnya ramai dengan warga yang akan mengadakan acara selamatan desa yang biasanya tiap tahun dilakukan, tapi kini hanya tinggal tumpukan tanah merah, beberapa pohon-pohon, serta bebatuan. Sedih, pilu, bahkan semua rasa itu menjadi satu. Mereka hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk para penduduk desa, semoga tenang di alam sana. Karena melihat kondisi serta jalan masuk yang terhalang oleh pohon-pohon besar, tidak memungkinkan melakukan pencarian. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua harus ikhlas. Mungkin Allah punya rencana lain dari musibah ini. Sama-sama kita ketahui untuk melakukan pencarian serta evakuasi pun tidak mungkin, karena melihat keadaan dan sudah dipastikan bantuan dari pemerintah desa juga akan sulit. Alangkah baiknya mari kita lakukan doa bersama untuk para penduduk desa ini, ucap salah satu warga yang memang dituahkan di desa sebelah. Warga pun sambil menahan tangisnya serta perasaan yang begitu dalam, berusaha ikhlas menerima kodrat Allah. Mereka pun berdoa cukup lama sambil menyebutkan nama sanak saudara yang tinggal di desa tersebut, berharap Allah berikan tempat di surga. Tidak berapa lama mereka pun kembali ke desa mereka, membawa kedukaan serta berusaha ikhlas. Kejadian terkubur desa itu sampai ke pelosok desa dan juga pemerintah desa. Namun apalah daya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena akses jalan serta keadaan yang tidak bisa lagi melakukan tindakan evakuasi serta pencarian. Tahun berlalu, perkembangan zaman pun menjadi semakin cepat berkembang, terutama pembangunan jalan-jalan yang dapat memudahkan jalur perekonomian warga agar lebih maju. Begitupun di kawasan sekitar desa tersebut, kini akan dibangun jalan tol yang menghubungkan antar kota agar membantu mempercepat jalur perekonomian serta mengurangi kemacetan. Pembangunan jalan tol di kawasan desa tersebut begitu sulit buat para pengembang, bahkan banyak kejadian di luar nalar dan logika di zaman modern seperti saat ini. Hambatan demi hambatan semakin sulit membuat proses pengerjaan proyek jalan terbengkalai dari waktunya yang ditentukan. Karena melihat dana yang cukup besar serta harus dipercepat pembangunan jalan salah satu dari perusahaan kontraktor yang bekerja dengan pemerintah, menurut anak buah mereka untuk survei langsung ke lokasi jalan tol yang terbengkalai itu. Saat pertama survei lokasi hingga pembebasan lahan, semua berjalan lancar. Tapi setelah proyek jalan tol itu setengah jadi, kenapa begitu sulit? Bahkan ada halangan yang membuat para pekerja angkat tangan tidak berani melakukan pekerjaan mereka. Akhirnya perusahaan kontraktor itu membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan ke lokasi proyek jalan tol itu. Dengan berjumlah 10 orang, tim dari perusahaan kontraktor itu pun menuju lokasi. Mereka berangkat dari kantor pusat pukul 10 pagi setelah melakukan persiapan. Mereka membawa 3 buah mobil. Mobil pertama untuk para pemimpin tim, mobil kedua para karyawan, dan mobil ketiga beberapa alat-alat yang bakal dibutuhkan di lokasi. Perjalanan cukup jauh dan mereka semua hanya mengandalkan sebuah Google Map. Ini kita udah ada yang tahu lokasinya, ucap salah satu ketua tim saat berada di rest area
untuk beristirahat dan sholat zuhur. Lah Pak, saya pikir Bapak tahu, kan Bapak kepala proyek di sana, ucap salah satu karyawan. Gue lupa tahu lokasinya. Semua yang mendengar jawaban sang ketua tim hanya terbengong, dan ada pula yang menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya Allah, alamatnya asar ini mah, ucap karyawan lain. Ya namanya juga umur, jadi lupa, ucap ketua tim membela diri. Umur disalahin, udah tahu tua pakai ngajuin diri lo jadi ketua, emang musin, ucap salah satu wakil ketua tim. Lah terus ini gimana? Udah jalan sampai sini. Emang di sini nggak ada orang dari kontraktor kita, Pak? Ucap salah satu wanita yang ikut dalam tim itu. Oh iya, emang cerdas lu, karyawan terbaik gua. Gini nih, bukan malah ngebully bosnya, ucap Pak Ketua tim yang bernama Pak Musin. Helah, giliran gini aja dikata terbaik, giliran salah habis dimaki-maki, segala guguk dibawa-bawa, ucap wanita itu ke Pak Musin. Ya elah, baperan amat sih Neng, ucap Pak Musin. Musin, sentuh-sentuh, nih bogem gue enak, ucap sang suami dari wanita yang akan dicolek pipi oleh Pak Musin. Ya Allah, kan bercanda Pak Bos. Ya bercanda, tangan gak usah gatel colek, emang sambel dicolek-colek, ucap wanita itu. Lalu Pak Musin menelpon komandan satpam di lokasi proyek tol itu. Dan akhirnya setelah mendengar penjelasan sang komandan satpam, mereka melanjutkan menuju lokasi. Sebelum berangkat, sang wanita itu berbisik ke suaminya yang memang menjadi sebagai wakil ketua tim. Perasaan ibu gak enak nih. Istighfar Bu, ya udah, ibu satu mobil saja sama ayah. Pak Musin pindah ke mobil ibu, ucap sang suami memberikan solusi ke istrinya yang memang bekerja dalam tim tersebut. Setelah berunding dan meminta izin, Pak Musin pun mengizinkan untuk berpindah mobil. Dengan bismillah dan doa, mereka melanjutkan perjalanan menuju lokasi. Hingga masuk waktu maghrib keluar dari tol menuju lokasi, mereka bingung kenapa sampai sekarang belum sampai juga di lokasi yang dituju. Harusnya mereka keluar tol lalu tidak jauh proyek mereka. Kenapa mereka malah melewati kampung serta desa yang cukup sunyi? Mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah masjid yang berada di jalan yang mereka lalui. Setelah selesai sholat, Pak Surya, nama suami dari wanita itu, mengutus bertanya dengan salah satu anggota jamaah masjid. Assalamualaikum Pak, maaf kalau boleh tahu desa Indah di mana ya? Ucap Pak Surya ke jamaah masjid. Waalaikumsalam, nggak tahu Pak, ucap jamaah itu seakan ketakutan mendengar nama desa Indah yang menjadi tujuan utama mereka. Begitu para karyawan yang bertanya ke jamaah lain, mereka hanya menjawab tidak tahu dengan wajah ketakutan. Namun karena rasa penasaran, wanita itu mengutus bertanya dengan imam masjid yang mengimami mereka saat sholat maghrib tadi. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf, saya ingin bertanya apa Bapak tahu di mana desa Indah itu? Kami diutus dari kantor untuk melakukan survei lokasi pembangunan jalan tol Pak. Kami tersesat, tolong bantu kami, ucap wanita itu. Waalaikumsalam Neng. Neng yakin mau ke desa itu? Ucap Pak Ustadz. Yakin Pak, kami dapat tugas dari kantor. Sebaiknya Neng serta yang lain beristirahat. Besok pagi melanjutkan perjalanan menuju desa Indah Neng, ucap Pak Ustadz sambil berjalan keluar masjid. Maaf Pak, sebenarnya ada apa ya? Kenapa setiap kali kami semua bertanya kepada jamaah masjid di sini, mereka menjawab tidak tahu? Apa benar-benar tidak tahu atau ada hal lain? Ucap wanita berusaha mencari tahu. Ternyata kau memiliki kepekaan yang cukup kuat ya Neng. Baik, kalau kau ingin tahu, ucap Pak Ustadz kembali duduk di teras masjid. Mereka semua pun ikut duduk dan menunggu jawaban sang Ustadz. Sebaiknya kalian melanjutkan perjalanan esok hari dengan kendaraan bermotor saja, karena akses jalan ke desa sana sulit bila kalian melewati desa kami ini. Lah, bukannya perusahaan proyek jalan tol sudah membuka akses jalan raya Pak Ustadz? Ucap salah satu karyawan. Iya betul memang, sudah dibuat, tapi kalian harus menempuh waktu 3 jam dari sini menuju jalan raya itu. Waduh, jauh amat ya, ucap salah satu karyawan.
Setelah melakukan perundingan yang cukup panjang serta alot, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju lokasi proyek tol malam itu juga, berbekal nasihat serta petunjuk dari imam masjid itu. Ingat pesan Bapak baik-baik ya nak. Bila kalian nanti di perjalanan bertemu dengan segerombolan warga yang berjalan sambil membawa hasil panen mereka, sebaiknya kalian jangan berhenti. Lanjutkan saja perjalanan kalian hingga kalian nanti bertemu jembatan. Sebelum kalian melewati jembatan itu, kalian buanglah sebatang rokok. Nah, saat kalian melewati jembatan itu, kalian lemparkan uang koin sebanyak 7 koin hingga kalian berhasil melewati jembatan itu. Dan mesti kalian ingat, uang koin kalian harus sama dan jumlahnya tidak boleh kurang atau lebih. Jelas sang imam masjid. Kalau boleh tahu, kenapa kami harus melakukan hal itu? Ucap Pak Muhsin kepada sang imam masjid. Jangan banyak tanya, lakukan saja kalau kalian ingin kembali pulang. Ucap sang imam masjid berjalan meninggalkan mereka semua. Lah, aneh amat, ucap salah satu tim. Udah ikutin aja, jangan bawel. Ya udah, cus yuk. Udah malam nih, ucap sang suami dari wanita itu. Dengan hati was-was namun berusaha meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja, mereka melanjutkan perjalanan. Mobil mereka pun beranjak meninggalkan halaman masjid itu. Namun saat wanita itu menengok kembali ke masjid itu, ada sosok imam masjid yang seolah berkata, hati-hati di jalan, cucuku, jaga suami serta teman-temanmu. Lalu sosok imam masjid itu pun menghilang bersama masjid yang begitu indahnya. Wanita itu hanya terdiam lalu mengucapkan subhanallah. Mendengar sang istri berucap sambil mengikuti apa yang dilihat sang istri, ia pun sangat terkejut saat tahu masjid yang baru saja mereka singgahi kini menghilang bersama gelapnya malam. Pasangan suami istri hanya saling berpandangan dan terdiam sambil berpikir apakah tadi kita sholat di masjid dan jamaah gaib. Wallahu alam. Mereka melanjutkan perjalanan melalui jalan yang sepi, berhawa dinginnya malam begitu sunyi. Hanya ada lampu penerang jalan serta pohon-pohon yang menjulang tinggi di kiri dan kanan jalan. Perjalanan yang cukup menegangkan ditambah jalan yang berkelok serta menanjak membuat sang sopir dan para penumpang ikut merasakan kehororan perjalanan malam itu. Wanita itu terus berzikir serta membaca doa dalam hati agar perjalanan malam ini baik-baik saja. Mereka bisa sampai tujuan dengan selamat dan kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan baik-baik saja. Namun saat tiba jalan yang menanjak, mereka semua dikejutkan dengan banyaknya rombongan warga yang membawa hasil panen mereka sambil menunduk. Lah, orang malam-malam begini ngapain pada mau kemana tuh? Ucap salah satu di antara tim itu. Jalan aja, jangan berhenti, ucap sang wanita. Mereka pun berjalan sambil diiringi rombongan para warga yang jumlahnya cukup banyak yang berada di sisi kiri kanan jalan. Dan lebih horornya lagi, saat mereka melihat mobil melintas, mereka menatap dengan tatapan kosong dan wajah yang sangat pucat pasi. Perjalanan mereka yang masih terus diiringi dengan rombongan para warga itu dengan semua rupa serta keadaan yang sama begitu panjang mereka lalui. Rasa takut serta cemas kapan mereka bisa melewati iringan itu. Pada akhirnya tibalah mereka di tanjakan yang imam masjid maksud. Sosok rombongan warga itu pun menghilang dan tidak lupa wanita itu membuang sebatang rokok. Rasa lega dan tenang mereka lalui sambil menarik nafas mereka semua mengucapkan alhamdulillah. Dengan perasaan lega mereka pun melanjutkan perjalanan hingga mereka kini berada di depan jembatan yang dimaksud sang imam masjid. Dengan menarik nafas serta mengucapkan ucapan assalamualaikum sohibul wilayah, wanita itu lalu meminta yang berada di dalam mobil untuk berdoa dan mengumpulkan uang receh berjumlah 7 serta nominal yang sama. Uang receh pun terkumpul, namun saat sang sopir akan memacu gas mobil, terdengar dengan jelas suara seorang wanita yang teriak minta tolong, terdengar di kegelapan malam bersama angin yang menggoyang dahan pohon. Seolah-olah dahan pohon itu melambai-lambai kepada mereka. Ya Allah, apalagi ini? Ucap sang sopir. Udah bang, bismillah aja, kita jalan sambil berzikir dalam hati, ucap wanita itu. Nih teh, duitnya, lo yang lempar, gue takut ngelemparin koin keluar, ntar tangan gue ada yang nyomot, ucap salah satu dari tim itu. Ya elah, ya udah sini, gue aja, biar si teteh fokus, ucap sang suami dari wanita itu. Suara koin terlempar keluar menyentuh bagian tiang-tiang jembatan. Makin mereka melewati jembatan itu,
keadaan semakin merasa mencekam. Suara-suara rintihan minta tolong, tangisan bayi, dan bahkan gemuruh tanah yang seakan menghantam mereka. "Terus jalan bang, bismillahirrahmanirrahim, yakin kita melewati semua ini," ucap sang wanita. "Iya teh, lagi difokusin, salah fokus nyemplung kita semua," ucap sang sopir. Suara tangisan, teriakan yang begitu pilu, suara-suara parau memohon membuat keadaan semakin mencekam. Tanpa mereka sadari akhirnya koin itu tinggal satu lagi. Saat hendak melempar keluar, sang suami dari wanita itu berkata, "Ya Allah, koinnya habis." Dan tiba-tiba mobil pun berhenti begitu juga, mobil yang berada di bagian belakang. Di kabut yang turun menutup jalan, malam yang begitu mengerikan ditambah suara-suara itu tidak kunjung menghilang. Semua yang berada di dalam mobil merasa sangat takut, bahkan ada yang sampai menangis. "Teteh, dirimu oke kan? Kita gimana ini?" ucap sang sopir yang terus berusaha menghidupkan mobil itu. "Kalian semua tenang, berdoa, apapun keadaannya, jangan ada yang keluar dari mobil ini dan terus beristighfar, oke?" Tidak lama setelah wanita itu berkata, tiba-tiba kaca mobil bagian belakang, depan, samping diketuk oleh sosok-sosok yang berlumuran tanah seolah berkata, "Tolong kami." Dengan wajah yang pucat pasi serta mata putih tanpa hitamnya, sosok itu terus mengetuk-ngetuk jendela mobil mereka. Begitu keadaan yang sama dengan mobil yang berada di belakang. "Kami hanya ingin lewat, tidak ingin mengganggu kalian. Bila kami salah, mohon maaf, izinkan kami lewat dan kami akan membantu kalian." Saat mengucapkan kata-kata itu kepada sosok-sosok yang berada di luar mobil, wanita itu pun pingsan. Dalam keadaan lain, wanita itu dituntut oleh beberapa sosok yang tadi mengetuk-ngetuk jendela mobil mereka. Sambil terus dituntun, mereka seolah ingin memberitahukan keberadaan mereka. Tidak berapa lama wanita itu sampailah di sebuah gerbang desa yang begitu indah. Namun sebelum melangkah maju, tiba-tiba keadaan desa indah itu berubah jadi longsor tanah merah bersama pepohonan yang tumbang, ditambah batu-batu yang menggelinding ke arah sang wanita. "Tenang teh, kami hanya ingin tenang. Kami ingin kembali dengan keadaan ikhlas. Tolong sampaikan, jadikan tempat ini atau bekas desa kami ini tempat ibadah agar kami semua tenang," ucap sosok laki-laki tua yang memperkenalkan diri sebagai Abah. "Insya Allah saya akan menyampaikan amanah Abah ini kepada masyarakat sekitar sini." "Terima kasih teh, saya izinkan teteh bersama yang lain melintasi jalan ini." Tiba-tiba wanita itu tersadar dari pingsan dan mobil pun kembali menyala. "Lanjutkan perjalanan kita sambil membuang koin terakhir." Sambil menatap keadaan belakang luar mobil serta kiri kanan jalan, sang wanita melihat sosok yang menyerupai penduduk desa melambai-lambaikan tangannya. Wanita itu hanya terdiam. Akhirnya mereka pun bisa melintasi jalan itu setelah ada lampu penerangan jalan. "Alhamdulillah kita semua bisa pulang," ucap wanita itu. Tidak berapa lama suara dering HP milik suami wanita itu berbunyi, dan yang menelpon adalah satpam proyek jalan tol yang menjadi tujuan utama kami berniat memberikan arahan jalan. Tepat pukul 3 subuh mereka sampai di lokasi proyek jalan tol. "Alhamdulillah, akhirnya sampai," ucap sang sopir saat keluar dari mobil itu. Mereka semua pun beristirahat di mes proyek yang memang disediakan untuk para karyawan. Adzan subuh berkumandang dari balik desa seberang jalan tol. Mereka semua memutuskan sholat berjamaah di pinggir proyek jalan tol. Karenanya, tempat itu yang mereka rasa pas. Setelah sholat, mereka semua mengisi sarapan pagi dengan segelas kopi atau teh bersama canda tawa. Tidak ada yang berani membahas kejadian malam tadi saat melintasi di jembatan atau jalan yang bisa dibilang kiri kanan hutan itu. "Oh ya, maaf, saya semalam pingsan di mobil," ucap sang wanita itu memulai pembicaraannya. "Iya nggak apa-apa, si bos udah jelasin dan jadi pertanyaan kami, apa yang mereka sampaikan teh?" ucap sang ketua tim. "Nanti setelah saya paham di mana lokasi yang dimaksud, saya akan langsung menyampaikan," ucap wanita itu yang tiba-tiba pingsan lagi. "Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya, saya meminjam raga wanita ini. Saya ingin memberitahu di mana letak desa kami, serta meminta kalian membangun masjid untuk kami sebagai tempat atau tanda bahwa di masjid itulah desa kami terkubur," ucap sosok aki-aki tua dengan suara parau. Sosok itu berjalan melewati hamparan tanah merah yang luas hasil dari ukuran proyek jalan tol.
tepat di sebuah tanah kosong yang sudah teruruk tanah merah yang berada persis di bagian sebelah bawah kanan jalan proyek membangun tol. Lalu dengan siaga sang suami itu memberikan tanda dan memeluk sang istri yang tergolek lemas. "Alhamdulillah, semoga setelah ini proyek pembangunan jalan tol kita berjalan dengan lancar," ucap sang ketua. Diamini dengan semua orang yang berada di lokasi itu. Dengan mengucap bismillah membangun masjid yang dimana siap dilaksanakan, dan alhamdulillah alat-alat berat serta material-material yang dibutuhkan bisa sampai di lokasi dengan cepat tanpa hambatan. Dan kini proses pembangunan masjid sedang berjalan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.